Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan dan menyelesaikan presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah dengan NIM 20240101010002 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh Bapak Dosen Muhammad Ilham SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori motivasi belajar. Motivasi merupakan konsep sentral dalam psikologi pendidikan karena berkaitan langsung dengan inisiasi, arah, intensitas, dan ketekunan dalam perilaku belajar. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, motivasi belajar merujuk pada proses psikologis yang memberi energi dan arah pada perilaku siswa dalam konteks akademik. Jenis motivasi belajar. Di dalam literatur psikologi pendidikan, motivasi dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu berasal dari dalam diri individu atau rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, dan keinginan menguasai sesuatu. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari luar diri atau hadiah, nilai, pujian, dan hukuman. Motivasi intrinsik menghasilkan keterlibatan lebih dalam, sedangkan motivasi ekstrinsik dapat efektif untuk jangka pendek, namun terlalu banyak dapat menurunkan minat belajar sejati. Selanjutnya, motivasi dan hasil belajar. Hubungan antara motivasi dan hasil belajar telah banyak dibuktikan melalui penelitian empiris. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat menunjukkan pencapaian akademik yang lebih baik, penggunaan strategi kognitif yang lebih efektif, dan keterlibatan yang lebih besar dalam kegiatan belajar. Motivasi tidak hanya mempengaruhi kuantitas usaha yang diberikan siswa, tetapi juga kualitas strategi belajar yang dapat digunakan nanti. Selanjutnya, teori behavioristik. Teori behavioristik menekankan hubungan stimulus respon dan peran pengaturan. Tokoh-tokoh pentingnya seperti yang pertama ada Edward Thorndike, yaitu hukum efek perilaku yang menyenangkan akan diulang. Yang kedua ada B.F. Skinner, yaitu penguatan operan, membedakan antara penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, hukuman negatif, implikasi dalam pembelajaran, yaitu sistem reward dan punishment seperti token ekonomi. Selanjutnya, teori humanistik. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang tumbuh positif dan ingin mencapai aktualisasi diri. Tokoh penting dari teori ini yang pertama ada Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan manusia seperti fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang kedua ada Carl Rogers, yaitu pentingnya lingkungan yang menghargai rasa aman untuk konsep diri siswa. Guru berperan sebagai fasilitator bukan sebagai otoriter. Selanjutnya, teori kognitif. Teori kognitif menekankan bagaimana proses berpikir mempengaruhi motivasi. Tokoh utamanya seperti yang pertama ada Jerome Bruner, yaitu Discover Learning atau penemuan pembangkitkan motivasi. Yang kedua ada David Ausubel, yaitu Advanced Organizer, pembelajaran bermakna terkait pengetahuan awal. Siswa lebih termotivasi bila tahu tujuannya dan merasa mampu mencapainya. Selanjutnya, teori sosial kognitif. Albert Bandura mengembangkan teori ini dengan 3 konsep utama. Yang pertama ada self-efficacy, yaitu keyakinan diri dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua ada observational learning, yaitu belajar dari mengamati orang lain. Yang ketiga ada reciprocal determinism, yaitu interaksi antar individu, antar perilaku, dan lingkungan. Guru dapat meningkatkan self-efficacy melalui tugas yang bertahap dan dukungan sosial. Selanjutnya, teori atribusi.
Teori ini dijelaskan oleh Bernard Wiener dengan 3 dimensi penyebab keberhasilan atau kegagalan. Yang pertama ada lokasi penyebab, yang kedua ada stabilitas, yang ketiga kontrol. Contohnya, saya gagal karena kurang belajar. Ini termasuk contoh internal, tidak stabil, dan bisa dikontrol. Motivasi tinggi. Guru perlu memberikan umpan balik yang memotivasi, bukan mengecilkan usaha siswa. Selanjutnya, teori tujuan prestasi atau Achievement Goal Theory. Ada 2 jenis orientasi belajar. Yang pertama, Mastery Goals, yaitu fokus pada penguasaan materi, belajar karena ingin berkembang. Yang kedua, Performance Goals, yaitu performance approve, yaitu ingin terlihat lebih baik dari orang lain. Yang kedua, performance avoidance, yaitu takut terlihat gagal. Guru perlu menekankan mastery agar siswa lebih gigih, bukan takut gagal. Selanjutnya ada teori harapan nilai atau expectancy value theory. Tokoh utamanya seperti yang pertama Jacqueline Eccles dan yang kedua Alan Wakefield. Motivasi belajar dipengaruhi oleh yang pertama harapan keberhasilan atau ekspektasi, dan yang kedua nilai tugas atau value yang meliputi yang pertama ada nilai intrinsik yaitu menyenangkan, nilai utilitas yaitu berguna, dan nilai pentingnya, dan yang terakhir adalah biaya. Guru harus bantu siswa untuk percaya diri dan memahami pentingnya tugas. Selanjutnya, faktor-faktor motivasi belajar. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi motivasi. Yang pertama, lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, relasi guru dan siswa, yaitu keluarga yang mendukung dan sekolah yang kondusif dalam meningkatkan motivasi. Kompetensi guru yang peduli, empatik, dan adil dalam membangun rasa aman dan kepercayaan siswa. Menurut Carl Rogers, suasana belajar yang menerima dan mendukung sangat penting. Yang ketiga ada gaya belajar dan minat individu, yaitu seperti visual, auditori, dan kinestik. Yang keempat ada kebutuhan dasar psikologis. Menurut self-determination, menunjukkan 3 kebutuhan dasar seperti otonomi, kebersamaan, dan kompetensi, yaitu percaya diri bisa berhasil. Pemenuhan ketiganya dapat mendorong motivasi intrinsik, yaitu guru perlu peka terhadap faktor-faktor ini saat menyusun strategi pembelajaran. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah strategi meningkatkan motivasi. Guru bisa meningkatkan motivasi dengan yang pertama, memberikan umpan balik positif dan membangun. Yang kedua, menyusun tugas menantang tapi sesuai kemampuan. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang keempat, memberikan pilihan dalam tugas. Yang kelima, membangun hubungan yang suportif. Yang keenam, motivasi tumbuh dari pengalaman belajar yang bermakna dan menghargai proses. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang teori motivasi belajar. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Motivasi belajar bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis, tetapi dapat ditumbuhkan dan diperkuat melalui berbagai strategi yang tepat. Guru sebagai agen utama dalam proses pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa dengan memberikan umpan balik yang positif, menciptakan tantangan yang sesuai, dan menumbuhkan motivasi intrinsik, serta menyediakan pilihan dalam tugas dan membangun hubungan yang suportif. Guru dapat memfasilitasi pertumbuhan motivasi belajar yang berkelanjutan. Itulah tadi presentasi saya. Semoga bermanfaat dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.